bisa diceritakan Pak, sejak kapan cabang Bank Muamalat ini beroperasi dan bagaimana proses awal pembukaannya? Kalau berdiri sejak 2003 ya. Mungkin teman-teman bisa dilihat di situ deh, tanggal tepatnya. Kita juga pulang tepat di Prasasti sih. Nanti foto aja ya. Iya Pak. Oke. Itu histori pendirian Bank Muamalat. Ini sudah kantor yang kedua. Dulu pindah di awal sebelah sana, sekarang pindah ke sini. Ada lagi? Nah, apa sih Pak alasan untuk memilih cabang lokasi di sini? Kenapa? Maksudnya pemilihan lokasi. lokasinya Lokasi tuh di sini. cabang Bank Muamalat Tuna di sini. Oh, satu ini sudah aset, lahannya luas, ya. Kemudian juga lokasinya strategis juga bagus. Waktu itu kita dapat di harga yang cukup murah juga. Ini sekarang udah mahal ya harganya. Jadi kita nggak sewa lagi, kalau dulu kan masih sewa ya. Kalau sekarang udah beli aset sendiri. Dan lahannya luas, bagus tempatnya. Terus perkembangan apa sih yang paling terlihat sejak awal buka Bank Muamalat ini? Oke. Kalau tadi kan kita udah bahas ya, Bank Muamalat ini punya siapa nih? Punya Badan Pengelola Keuangan Haji. Jadi teman-teman udah tahu dong, bank ini sebenarnya fokusnya mana nih? Ke haji kan? Iya kan? Nah, jadi perkembangannya salah satu yang paling menonjol ya di ekosistem haji. Ekosistem ya. Kalau ekosistem haji ini berarti haji dan perintilannya. Masa jemaah hajinya, hal di sekitar itu, mau haji itu ada dua ya, haji reguler dan haji khusus ya. Iya. Kemudian tabungan hajinya, orang berencana nabung hajinya, asuransi yang terkait dengan haji, macam-macam ekosistem ya. Atau ekosistem berarti seluruh hal yang terkait dengan haji, alhamdulillah berkembang cukup besar. Lanjut Pak, di bagian produk. Ini produk apa yang paling banyak dipakai nasabah di cabang ini? Kalau paling banyak dipakai Iya. tentu tabungan ya, Iya. tabungan biasa, tabungan yang sifatnya transaksional. Tapi yang salah satu yang favorit juga tadi ya tabungan yang terkait dengan haji, tabungan apa? Tabungan haji ya. Tabungan haji. Lanjut, apakah ada produk tutup ada? Nggak begitu? Punya 2 tabungan, dua-duanya pakai ATM. Oh, satunya mau ditutup, satunya masih. Masih. Sini ya. Lanjut deh. Di bank ini apakah ada produk tertentu Pak yang lagi difokuskan atau dipromosikan sekarang? Haji. Haji. Haji paling utama haji berarti. Haji lah pasti. Terus lanjut, bagaimana cara cabang ini mengenalkan produk ke masyarakat supaya lebih mudah dipahami? Oh ya. Berarti terkait dengan pemasarannya ya, Iya, strategi pemasarannya. Iya. Kalau 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 dulu kan pemasaran masih konvensional ya, Iya. lewat iklan dan sebagainya, lewat TV, koran begitu. Tapi kalau sekarang platformnya kayaknya sudah lari ke digital semua. Jadi cara pemasaran yang paling efektif tuh melalui akun-akun media sosial. Salah satunya, makanya kita rekrut teman-teman yang frontliner ini, teman-teman yang followernya lumayan. Seperti Kak Indah ya. Ya kan, tahu kan? Iya, saya tahu. Tahu followernya. Tahu Bang Mawar ini kemarin ya TikTok Kak Indah. Nah, nyampe berarti informasinya kan. Efektif kan? Iya. Nah, itu salah satunya. Jadi teman-teman kalau nanti mau kerja, salah satu yang teman-teman mau dibangun dari sekarang Sosial. media sosial. Ya. Bangun followersnya, bangun kontennya juga ya. Jangan sampai kita punya medsos tapi isinya yang nggak bagus ya. Tapi tampilkan konten-konten yang positif. Itu branding banget buat kalian. Nilai jualnya tinggi. Oke, bener kan? Iya, Saya tinggal minta itu teman buat konten gratis kan? Tiap hari itu. Silakan. Lagian temen juga hobi kan? Iya. Konten ini, konten itu, selipin deh produk-produk segala macam.
Mereka juga sering live juga kadang kalau nggak salah. Bener, pernah ikut ya live-nya ya? Pernah nggak? Pernah join. Pernah join live-nya? Iya. Tuh, jadi itu salah satu metode pemasaran yang paling efektif untuk saat ini. Selain juga kita yang konvensional jangan, kayak misal kita sosialisasi, misal ke masjid itu jangan juga, atau misal kita undang ke sini jangan. Tapi ini Pak, ada media sosial Instagram khusus nggak untuk Bang Maulana Cabang Jambi ini? Enggak ada. nggak punya pusat yang ada. Oh, khususnya berarti lebih ke media sosial TikTok ya berarti ini nih. Kalau untuk Enggak, kalau yang di cabang Heeh. teman-teman di IG, di TikTok biasanya. Oke, lanjut Pak. Yep. Gimana sih Pak cara cabang di sini itu menjaga kualitas pelayanan ke nasabah setiap harinya gitu? Cara menjaga kualitas pelayanan. Oke. Kita ada tagline ini ya, namanya service. Lanjut ya. Iya Pak. Mana tadi? Kita menjaga kualitas pelayanan. Iya. Kita ada service, tagline service kita tuh service sul hijrah. Hijrah itu melayani dengan hati, H. Kemudian bisa apa? I. Hijrah, I ya, menciptakan pengalaman yang istimewa. Kemudian J ya, J memberikan jalan keluar atas setiap permasalahan nasabah. Terus A, R ya, R. responsif terhadap keluhan dan lain sebagainya. Kemudian apa lagi? A. Ya, andal. Andal artinya profesional dalam menjalankan tugasnya. Terus H. H, hangat kepada nasabah. Nah, itu tagline service-nya. Terus untuk menjaganya ya kita ada survei layanan, kita ada role play. Role play itu masing-masing frontliner itu selalu diuji cara mereka melayani seperti apa, dan itu konsisten, tidak hanya di cabang saja, mungkin juga sama pusat juga mereka diuji buat video call langsung atau langsung di sini. Itu salah satu cara kita menjaga kualitas layanan. Ada lagi? Kalau untuk bagaimana ke cabang di sini menghadapi keluhan atau antrian yang panjang, mungkin ada di satu hari itu kayak nasabahnya lagi rame gitu Pak. Gimana di cabang ini Ini ngehandle ada gitu? antrian. Sama. Dia pakai sistem antrian ya. Kan sudah pakai antrian, ya kan? Oh iya. Nah, cuman kadang dilemanya memang ada nasabah kita yang prioritas. Ya, prioritas artinya nasabah yang kategorinya ya, kategori nasabah prioritas memang ada, dan itu memang pelayanannya khusus, beda dengan nasabah yang biasa, tanpa mengurangi kualitas ya. Sama pelayanan ke nasabah prioritas sama pelayanan nasabah biasa sama, paling di sisi antrian aja beda. Lalu gimana di cabang ini ningkatin kompetensi karyawan agar pelayanannya itu tetap bagus gitu Pak? Tadi role play tadi salah satunya ya. Selain dengan training, role play juga ada, sharing juga dengan kawan-kawan, evaluasi juga. Jadi kalau parameter layanan kita tuh cukup detail sekali deh. Karena pelayanan itu penting kan kalau untuk di bank itu. Pelayanan itu kunci utama sekarang ya. Mungkin digital sudah sedemikian majunya, tapi kalau pelayanan manusia itu nggak akan tergantikan deh kayaknya. Benar ya. Pelayanan itu kan ada dua sisi itu. Ada yang sifatnya tangible, ada sifatnya intangible, ya. Ada yang sifatnya pelayanan orang, ada yang sifatnya pelayanan digital juga, ada yang pelayanan benda. Contoh nih, pena misalnya, pena yang di meja kasir, pena yang di tempat nasabah, ada yang macet, Oh iya. itu masuk, harus dicek tiap hari itu. Nah, yang hal-hal kecil ya, Iya. sayanya hidup enggak, itu intangible semua, pelayanan benda semua, tapi masuk pelayanan. Jadi pelayanan tidak hanya orang ya, tapi juga benda-benda nih. Nah, komputernya macet enggak, printernya, Fasilitas. iya fasilitas kayak ATM-nya hidup atau enggak, lampunya nyala apa enggak,
semuanya diperhatikan. Kemudian ada payung enggak kalau pas hujan, juga diperhatikan. Udah lagi? Oke, izin sebentar Pak, mau pindahin kamera. Di sana. Tidak apa-apa. Yang mana ini? Hidup ya. Arah kemana? Arah ke sini. Adi dari situ. Terus tar di situ. Pas tak? Pas ya? Sudah pencet. Kalau mana? Sudah. Bisa tak? Sudah. Lanjut. Oh, Oke. Selanjutnya tentang perkembangan, kami mau nanya Pak, Yep. perkembangan fasilitas atau pelayanan apa yang perubahannya terasa signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini? Digital. Maksudnya iyalah, digital lah. Yang paling terasa ya. Terasa perubahannya pasti digital. Karena apa? Kalau teman-teman ngira apa? Bank itu ya. Bank itu saingannya apa sih kalau teman-teman nih? Misal bank, saingannya apa? Bank Muamalah saingannya apa? konvensional. Bencana. Bank konvensional. Bank apa lagi? Kalau tukang syariah ini Kalau untuk konsernya BSI. BSI, apa lagi? Terus B itu Hah? tinggi Koperasi syariah gitu. Koperasi, apa lagi? BMT juga termasuk koperasi. Koperasi syariah. Ya. Masuk. Apa lagi? penggadaian syariah. Oh, iya. Iya, pegadaian juga. Pegadaian. Pegadaian. Iya kan? Kepikiran nggak teman-teman? Itu mungkin 3-4 tahun yang lalu atau mungkin 5 tahun yang lalu saingannya betul itu yang teman-teman sebut. Kepikiran nggak kalau sekarang saingan gitu tuh bukan, ya itu memang iya saingan juga. Saingan gitu udah kayak Shopee, Dana, Iya. bener? Hah? Aplikasi e-wallet gitu kan. Iya, GoPay ya kan Dana, apalagi ya kan GoPay, Shopee, Dana. Iya, itu. Benar nggak? Benar. Jadi saingan kita, jadi bukan hanya bank lagi sudah, karena mereka juga menjalankan fungsi yang sama. Kayak Shopee sekarang sudah ada bank digital juga. Kalau kita nggak ikuti nih perkembangan platform digital, sudah ditinggal orang. Iya kan? Iya. Makanya platform digital kita berkembangnya sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Makanya di situ macam-macam ya. Nanti teman-teman boleh deh setelah ini silakan download aplikasi Bank Muamalah Jin namanya. Download saja. Kalau mau buka rekening buka aja dulu, itu free juga loh. Coba buka aja. Di situ juga ada banyak fiturnya, banyak banget fiturnya. Coba. Berarti bukanya bisa lewat online gitu. Buka rekening. Dari rumah. Iya. Dari rumah. Bahkan kita pesan ATM-nya dari rumah ya bisa. Nanti itu ada biayanya juga ya, Pak? Ya. Kalau Iya. biaya pembukaan tidak ada, paling saldo kan. Oh, Biasa saldo ya. Mulai dari saldo. Kalau biaya tidak ada. Kalau untuk perkembangan nasabah dan pembiayaan itu ada mengalami perubahan signifikan terakhir tahun ini. Iya dong. Kalau nasabah pasti, apalagi sekarang rekeningnya gampang. Karena udah melalui online juga. Karena buka rekeningnya gampang ya pasti cepat. Perkembangan nasabahnya cepat. Jadi nggak hanya nasabah yang datang sini aja. Tahu-tahu nasabah datang ke sini tinggal minta ATM. Atau nasabah datang ke sini tahu-tahu udah punya rekening, padahal belum pernah ke bank. Mudah sekali ya. Itu untuk sisi nasabah yang nabung gitu ya. Atau nasabah yang pembiayaan jelas. Nasabah pembiayaan apalagi sekarang pembiayaan kita udah banyak. Kayak emas gitu juga ada. Pembiayaan emas ada.
besar, pembiayaan cukup besar. Terus apakah ada target khusus yang ingin dicapai pada tahun ini sampai untuk tahun kedepannya? Semua bank, iya pasti lah. Semua bank pasti punya target sendiri-sendiri lah ya. Punya target finansial, non finansial pasti ada lah. Sisi layanan kita juga punya target mempertahankan pelayanan. Nanti teman-teman boleh browsing deh, Bank Muamalat peringkat pelayanannya nomor berapa sih, boleh dicek deh. Ya, kan ada survei MRI itu segala macam. Nah, pelayanan Bank Muamalat tuh peringkat berapa sih? Nanti teman-teman bisa cek deh. Itu dari sisi yang non finansial. Kalau non finansial ya jelas ya, kita pengen berkembang dari semua aspek lah, dari pembiayaan, dari funding segala macam yang ingin. Itu kemudian nanti kita juga pengen ningkatin inklusi juga nih ke masyarakat. Inklusi tau nggak? Inklusi. Pengen lebih inklusif lagi, gitu. Pengen lebih diterima lagi di luar. Ya, karena kita kan bank syariah ya, bank syariah. Penduduk muslim kita berapa? Di Jambi ini berapa persen? Enggak, berapa persen? Oh, persen. Berapa persen? Penduduk muslim kita di Jambi berapa persen? Sorry, ini muslim semua? Iya. Alhamdulillah. Iya, kan boleh dong. Oh, dah. Udah di Jambi aja deh, kita ngomongin Jambi deh. Yo, kemarin kita Bisa 90-an kan? 90 sekian lah, 93 atau 96 lah ya. Jambi ya. Kalau nasional itu 86 atau berapa gitu. Gitu ya. iya. Nah, harusnya ya kan. Benar nggak? Harusnya yang namanya penduduk muslim juga berbanknya syariah kan. Harusnya begitu. Cuman ya itu tingkat pengetahuan masyarakat kita terhadap bank syariah ini masih kurang. Ya, masih kurang. Bahkan ironinya ini tingkat inklusinya lebih tinggi, artinya orang punya produknya bank syariah tapi tanpa memahami syariah itu apa. Ini ironi, ini tugas kami. Jangan lupa tugas kalian juga ya, nitip ya, kalian sebagai sarjana ekonomi Islam, tugas teman-teman untuk mensosialisasikan tentang ekonomi Islam ya. Jadi untuk meningkatkan pemahaman di tengah masyarakat terkait dengan bahwasanya ekonomi Islam itu berbeda loh. Ekonomi Islam itu lebih adil loh. Ini tugas teman-teman juga, benar kan? Iya benar. Nah, itu target juga tuh bagi kita. Makanya kita kadang undang kampus ke sini untuk biar tahu mau belajar tentang bank syariah, silakan. Teman-teman nanti kalau punya ini angkatan mau belajar apa di sini, ajuin aja, boleh. Kampus-kampus juga banyak kegiatan sini. Silakan. Kita terbuka untuk kegiatan seperti itu. Biar sama-sama nanti setelah kami sampaikan ke teman-teman ya, teman-teman nyampaikan lagi nanti di luar. Biar berkembang ilmunya. Ya, jadi kalau teman-teman mau nanti ada kegiatan, mau belajar nih tentang bank syariah, ya silahkan sini, boleh. Apa lagi? Itu tuh ada batasan orang nggak Pak? Kalau mau belajar ke sini? Atau Ya maksudnya satu kelompok gitu ya kan. Nah, satu kelompok. Kalau magang ya pasti ada batasannya. Tapi kalau mau belajar yang kolektif sifatnya silahkan aja. Ajukan aja berapa orang, 50, 30, 20. Diatur aja nanti waktunya. Punya kontaknya siapa? Ke Abuy kan ya? Teller? Ada yang punya nggak? belum? Kemarin nggak dikasih ya? Enggak. Ke Kak Indah deh. Kalau mau ada kegiatan tanya Kak Indah. DM aja. Kalau organisasinya apa sih? Simon.
nggak ada yang aktif di organisasinya. Organisasi jurusan nih. Oh, iya. Hah? Udah ikut tapi semester 3 kemarin, cuman enggak lagi Oh, sekarang. ada lagi, nggak ada yang aktif ya. Enggak ada. Pak, lanjut. Apa tantangan terbesar dalam digitalisasi layanan dan bagaimana cara mengatasinya? Digitalisasi layanan ya. Iya. Tantangannya ya apa ya? Mungkin kategori usia kali ya. Usia itu salah satu tantangan juga. Biasanya usia tua tuh agak susah tuh. Iya. Ya. Karena digital beda kan. Dua sisi dia. Satu sisi dia mempermudah memang, tapi juga memunculkan resiko yang cukup besar. Data segala macam, makanya penipuan ya, banyak jadi korban. Nah, itu perlu sosialisasi yang masif memang. Nah, itu salah satu tantangan kita di digital ini. Kalau yang manual kan ya apa bisa dilihat orangnya, si A, si B, bisa diverifikasi dari KTP-nya, dari buku tabungannya. Tapi kalau digital kan tidak. Digital kita berhadapan sama sistem. Nasabahnya bisa ngapa-ngapain sendiri di HP-nya, dan kita nggak tahu juga di HP-nya itu ada aplikasi apa segala macam, kita nggak tahu juga. Datanya aman tidak di HP-nya, kita nggak tahu juga. Ya, jadi itu salah satu tantangan di digital platform manapun. Sama tadi tantangan kita ya, kita memiliki pesaing yang saat ini tidak hanya bank gitu, tapi platform digital yang bergerak di finansial teknologi, itu pesaing kita semua jadinya. Terus cara mengatasinya yaitu yang jelas jangan sampai ketinggalan, harus adaptif ya. Ya, itu yang paling penting biar kita nggak ditinggal. Lanjut. Strategi apa sih yang dilakukan cabang untuk meningkatkan minat produk unggulan tersebut? Kayak haji gitu misalnya. Pokoknya sudah tadi. Ya promosi lah pasti ya. Promosi di platform, sosialisasi segala macam. Untuk pertanyaannya cukup segitu aja, Pak. Sudah? Udah. Oke. Ini langsung kita tutup, nanti bisa minta dokumentasinya, Pak. Bareng Untuk foto bareng gitu. Yuk. penutupan. Baik. Terima kasih banyak atas kesediaan Bapak untuk diwawancarai. Semoga Oke. wawancara ini memberi manfaat bagi kementerian kami. Oke. Semoga kerjasama ini dapat terus terjalin dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya teman-teman semua ya. Iya, Pak. Ditunggu loh karyanya. Setelah tamat, ya kan? Iya, Jangan Pak. nguap ilmunya. Masih semester 5 kan? Iya, harus berilmu lah keluar. Jangan kosong. Ya. Ditunggu-tunggu banget nih sarjana ekonomi Islam, sarjana akuntansi syariah, sarjana perbankan syariah. Ditunggu banget kehadirannya untuk sama-sama mengembangkan keuangan syariah. Ya, ditunggu banget. Jangan nyasar. Ya, intinya dari sekarang dong, masing-masing dari teman-teman bangun profilnya dari sekarang, masing-masing bangun profilnya. Ya, nggak tahu nih, ini orang Jambi semua atau ada orang daerah juga? Kami dari Bangkok. Orang Bangkok. Ini asli Jambi. Jadi Kami itu Kabupaten Batanghari. hari Kami jamin lah. Jambi, ya kan? Nah, ya nanti ada yang Jambi, ada yang pulang ke daerahnya, ya. Bawalah ilmunya, sebarin ilmunya, jangan sampai kita tidak berkarya apapun dengan ilmu yang kita miliki. Ilmu ini tanggung jawab ya. Iya. Karena itu harus diamalkan. Ya, ditunggu karya dari teman-teman semua. Bismillah, semua mudah-mudahan sukses. Tidak tahu nanti tempat karyanya, tapi kalau bisa harus bergerak di lembaga keuangan syariah. Ya,
Iya, Pak. itu dong. Kalau enggak nanti lembaga keuangan syariah yang ngisi orang bertani, orang peternak, ya kan? Orang apa lagi? Orang hukum ya, relate sih. Cuman kalau ditanya, lah ini sarjana ekonomi syariah kemana? Sarjana ekonomi Islam pada kemana? Sarjana akuntansi syariah kemana? Sarjana perbankan syariah kemana? Kan gitu pertanyaannya kan? Soalnya saya dalam 2 tahun terakhir ini ngerekrut cuma dapat 1 deh yang sarjana ekonomi Islam atau ekonomi syariah dan lain-lain yang terkait. Selebihnya kimia, politik. Iya kan? Padahal itu jatahnya teman-teman loh. Jadi nanti ketika tamat jangan sampai jatahnya teman-teman tuh diambil orang lain. Kuncinya dari sekarang, bangun profilnya. Ya, bangun profilnya di bangku tuh peluangnya besar. Ya. Oke, sukses ya semua ya. Iya, Pak. Oke. Amin. Nanti kalau mau belajar Senin ini teman-teman boleh silakan DM aja Kak Indah. Kak Indah boleh nggak belajar tentang Taylor, tentang CS, tentang produk muamalat, tentang bank syariah boleh. Mohon maaf sebelum Pak izin, ini nanti mau fotonya di mana ya Pak? Terserah mau di sana boleh, di sini boleh. Kalau di sana ya nunggu dulu. Jadi dia. Gimana? Buku muamalatnya nggak sih? Tadi di sini. Tadi ngitung dulu ya. Bentar apa? Nanti kami juga boleh izin ngevideoin tempatnya juga. Boleh, boleh. Baik, Kak. Teman-teman follow deh gitu.